Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi di Kota Banjarbaru. Dan bersama kami sudah hadir Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Banjarbaru, Ibu Rahma Hairita, Ibu ya? Iya, Ibu Rahma Hairita. Ibu Rahma Hairita. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu kalau melihat tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru, seperti apa sih Bu untuk saat ini? Iya, pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru alhamdulillah sudah membaik. Pasca kemarin Covid kita di posisi minus 1,81. Oh iya. Iya, luar biasa. Setiap daerah waktu itu juga mengalami hal yang sama iya, ya, seperti itu ya. Itu di tahun 2020 ya Pak. 2020. Iya. Nah kemudian di tahun 2021 alhamdulillah sudah positif dan kita berada di pertumbuhannya adalah 3,3 lebih, iya, 3,32 alhamdulillah. 3,32. Iya, padahal itu tahun 2001 itu masih ini ya, masih iya, Covid ya. tapi kita sudah bagus posisinya di situ. Nah, alhamdulillah kemudian itu nilai positif ini, laju pertumbuhan ekonomi yang positif ini berlanjut terus di tahun 2022, dan pada tahun 2022 kita berada, pertumbuhan ekonomi kita berada pada 7,93. Nah, berarti dari mulai startnya tahun 2021 sampai 2002 itu lompatannya tinggi ya? Luar biasa. Iya, oke, dari tahun 2020 itu kan pada saat kita Covid ya, musim seperti itu ya. Itu minus ya pertumbuhan ekonominya. Kemudian di tahun 2021 kemudian naik 3,32. Iya. Itu naiknya berarti kan hampir 3%. Kemudian di tahun 2022 itu naik 7,93. Iya. Oh, itu rekor Ibu ya, boleh dikatakan seperti itu ya? Iya. Capaian tertinggi ya? Itu lebih tinggi daripada nasional, kemudian lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi 5,11, kemudian nasional berada di posisi 5,31. Jadi kita jauh di atas, melampaui ya? Provinsi dan Apa Kalimantan. faktor pendorong sehingga itu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, Bu? Ya, memang kalau Banjarbaru itu kan sektor utamanya adalah transportasi dan pergudangan, kemudian konstruksi dan perdagangan. Nah, alhamdulillah ketiga sektor yang utama ini yang naik signifikan seperti itu, tumbuh luar biasa. Balik lagi dia. Balik lagi ya. Iya, karena memang sebelum kita Covid tahun 2019 itu pertumbuhan kita adalah di 6,85. Oh, tahun 2019 6,85. Iya, jadi kita balik lagi hampir melampaui, comeback gitu ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, seperti itu. Oke. Berarti itu yang faktor yang apakah itu faktor dari pemerintahnya yang welcome terhadap investor atau apa, atau misalkan dari sisi administrasi pemerintahnya juga istilahnya bergerak juga cepat, akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru itu tinggi, atau bagaimana? Ya, tentang pelayanan publik, kita di Banjarbaru juga membangun namanya mall pelayanan publik. Nah, mungkin itu juga salah satu pendorong orang lebih mudah untuk berinvestasi di Kota Banjarbaru. Karena dari data yang kami dari data di Banjarbaru itu realisasi investasi yang awalnya di tahun 2020 itu cuma 88 miliar, kemudian menjadi realisasinya di 2021 menjadi 146 miliar, di 2022 menjadi 645 miliar. Capaian yang besar Ibu ya. Ini kan sejalan Pak, jadinya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ternyata realisasi investasi juga meningkat luar biasa. Nah, itu mungkin juga salah satunya adalah pelayanan publik yang coba terus dibenahi. Nah, selain itu juga ada beberapa pendorong lainnya. Yang kedua adalah posisi strategis Banjarbaru, di mana bandara berada di Banjarbaru sehingga orang mudah berurusan dan
lebih cenderung di Banjarbaru. Jadinya memang mungkin usahanya ada di daerah mana, daerah mana, tetapi di kabupaten mana, tetapi kantor pusatnya biasanya berada di Banjarbaru karena dia lebih mudah. Lebih mudah aksesnya ya Bu ya. Aksesnya lebih mudah. Fasilitasnya Iya. lebih, Jadi kita banyak sekali kantor-kantor pusat, mohon maaf, seperti perusahaan-perusahaan batu bara, dia kantor pusatnya di Banjarbaru seperti karena itu. ada akses yang sangat terbuka ya, istilah seperti itu. Ada bandara utamanya. Iya, gitu. nah itu yang kedua persoalan posisi. Yang ketiga adalah di tahun 2022 itu ibu kota provinsi itu dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 adalah di Kota Banjarbaru. Itu juga menjadi daya tarik. Nah, itu berarti jadi menambah kekuatan, iya, potensi Kota Banjarbaru iya, semakin berkembang iya, begitu. itu. Okay. Jadi ada 3 faktor itulah yang utama dulu. Selain kita memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, juga tadi posisi Banjarbaru yang sangat strategis, dan yang ketiga berarti kalau yang tadi dikatakan bahwa berarti Kota Banjarbaru menjadi kota tujuan begitu? ya, tujuan orang. Hotel-hotel juga sekarang sudah bergerak ya, pertumbuhannya cukup tinggi seperti itu, tingkat huniannya, tingkat huniannya juga cukup tinggi. Iya. Berarti ketika orang datang ke Banjarbaru kembali ada spend money di sana. Iya, lumayan. Nah itulah yang menjadikan pertumbuhan di Kota Banjarbaru salah satunya menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Tertinggi. Selain dari tadi ada faktor dari transportasi, kemudian juga perdagangan, konstruksi juga, bangunan juga seperti itu ya. Oke. Berarti sekarang boleh dikatakan bahwa Kota Banjarbaru itu menjadi salah satu kota tujuan untuk berinvestasi begitu. Ya, terutama untuk perdagangan jasa, karena kita kalau investasi sumber daya alam mungkin tidak punya sumber daya alam yang besar, misalnya perikanan, itu tidak terlalu, ya pertambangan kita juga enggak. Tetapi untuk perdagangan jasa, perkantoran lebih cenderung di Banjarbaru seperti itu. Oke. Berarti itu tadi ya dari sektor konstruksinya, yang berkembang, kemudian juga perdagangan juga yang berkembang ya, seperti itu. Oke, kita tahan dulu Ibu. Kita kembali lagi saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Banjarbaru, Ibu Rahma Hairita. Agak susah nih Bu menyebutkannya. Oke, Ibu Rahma, kalau tadi mengatakan bahwa Banjarbaru memiliki bandara sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk spend money di sana, untuk menghabiskan uang lah istilahnya seperti itu ya gitu kan. Oke. Apa yang mendorong mereka, dalam analisis Ibu nih, apa yang mendorong mereka sehingga mereka bisa menghabiskan uangnya di Banjarbaru gitu? Iya, karena suasana di Banjarbaru itu lebih enak ya, relatif enak. Kemudian kemana-mana aksesnya mudah. Kemudian tidak terlalu besar kotanya, tetapi gampang dicapai seperti itu. Kemudian di Banjarbaru tersedia kuliner ya, wisata kuliner, kafe-kafe juga bagus-bagus seperti itu. Ini yang tidak banyak ada di kabupaten kota lain. Jadi restoran, kafe dan sebagainya itu banyak berkembang luar ya, biasa, seperti luar itu. biasa. Mulai tumbuhnya kalau nggak salah itu di setelah pasca Covid, pada bertumbuh semua itu, alhamdulillah mereka. Dan itu punya segmennya sendiri loh Pak. Jadinya ini yang remaja seperti itu, ini yang agak dewasa, ini ada segmen-segmennya. Ada istilahnya ada ya ada kelas
kelas mahasiswa, Iya. ada kelas perkantoran, Iya. ada eksekutif muda gitu Iya, seperti itu. Berarti enak dong kalau di sana itu Iya. bisa istilahnya meeting Iya, gitu ya, bukan hanya di kantor melulu gitu seperti itu, tapi dia bisa melakukannya di tempat-tempat itu gitu ya Iya, seperti itu. bukan hanya meeting, arisan-arisan keluarga. Oh iya 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 ya. juga itu. Ya arisan keluarga ya, sosialita ya, betul betul. Reuni juga Oke. seperti itu menyenangkan sekali ya. Jadi mereka Ah. senang, kemudian juga berkembang akhirnya wisata kuliner, kemudian kafe dan seterusnya di Banjarbaru, luar biasa. Oke, berarti pertumbuhan restoran di sana atau misalkan rumah makan di sana cepat saji atau kafe di sana berarti ada istilahnya apa ya? Ada tangan dari pemerintah untuk membuka investor untuk silakan kalian untuk membuka di sini gitu atau seperti apa itu? Ya, memang kan dengan peraturan yang baru ini masyarakat dimudahkan sekali untuk membuka kafe atau rumah makan, tempat-tempat usaha. Iya, jadi itu juga dalam hal ini pemerintah mensupport seperti itu. Misalnya kita jemput bola, misalnya mereka belum ada izin, biasanya dari dinas perizinan dia akan datang ke tempat-tempat usaha Itu untuk. berarti salah satu pelayanan publik Iya. yang benar-benar ini ya, benar-benar melayani masyarakat ya seperti itu. Oke. Jadi pembuatan proses perizinannya kita jemput bola, kemudian mereka juga datang ke pasar-pasar untuk para pelaku usaha itu mereka memiliki legalisasi dalam berusaha seperti itu. Ini juga dilakukan pembinaan lah kepada mereka secara terus-menerus. Oke, berarti kan tidak istilahnya tidak heran kalau misalkan Kota Banjarbaru menjadikan salah satu daerah yang banyak gudang-gudangnya ya gitu untuk distribusi makanan mungkin seperti apa? Iya. Ini juga salah satu pergudangan, salah satu sektor yang cukup banyak di Banjarbaru karena akses untuk menuju pelabuhan mudah. Kan sekitar 30 kilo saja ya, dan ada jalan yang khusus langsung ke sana, jadi lumayan banyak berkembang di sana. Iya, karena emang transportasi itu yang sangat mendukung ya orang-orang untuk sejauh mana ini efektivitas pergerakan barang, distribusi barang gitu ya. Apakah itu melalui pelabuhan gitu ataupun itu melalui bandara udara gitu seperti itu. Iya. Oke. Berarti kalau begitu masyarakat Banjarbaru happy dong dengan yang sekarang ini ya? Iya, mudah-mudahan alhamdulillah lah. Oke, berarti apakah ini Bu pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan akan mendorong inflasi atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau inflasi di Kota Banjarbaru terkendali Bapak, dan artinya terkendali. Pada tahap yang kedua kemarin kita mendapatkan penghargaan, mendapat insentif fiskal sebagai daerah yang berhasil mengendalikan perkembangan harga terendah nomor 2 se-Indonesia untuk menekan kenaikan harga. Nah, sehingga kita mendapatkan insentif fiskal sebanyak 2 kali, tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap kedua sekitar 9 miliar 300 juta sekian. Kemudian tahap kedua juga seperti itu. Oke, itu di tahun berapa? Tahun ini tadi, Pak. Tahun ini? Iya, Pak. Berarti pemerintah Kota Banjarbaru bisa mengendalikan inflasi? Iya, alhamdulillah. Pengendalian harganya, Pak. Pengendalian harga? Iya. Itu apa yang menjadi campur tangan pemerintah untuk mengendalikan harga? Biasanya kan untuk harga itu kan disediakan diserahkan ke pasar. Kita intervensi Pak, kalau misalnya memang terjadi kelangkaan, mungkin kita lakukan seperti misalnya pasar murah seperti itu ya. Ada operasi pasar seperti ya, seperti itu. Dan juga kita pantau untuk aliran distribusinya, kira-kira macetnya di mana nih, seperti itu. Okay. Seperti itu. Sehingga tidak menyendatkan ya, tidak menyendatkan distribusi barang. Iya, yang menyebabkan naik harga seperti itu. Betul. Nah, ini alhamdulillah bisa dikendalikan, dan selama dua tahap tadi kita dapat stimulus untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya. Berarti itu prestasi dong Bu ya, Iya bisa menekan. Iya dong. Berarti pede ya Bu ya? Boleh dong pede karena itu berhasil ya Bu ya. Yang jelas kan ada insentif fiskal. Betul. Yang sekitar 9 miliar 2 kali tadi. Nah, itu bisa kita manfaatkan kembali. Nah, itu kita manfaatkan kembali untuk pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru seperti itu. Nah, polanya seperti apa Bu untuk pengendaliannya lagi?
Iya, ya tadi kita misalnya lakukan pasar murah seperti itu. Kemudian juga membantu petani-petani yang untuk produksinya dan seterusnya seperti itu. Jadi dimanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin untuk Kesejahteraan masyarakat. iya, Oke, untuk supaya daya belinya juga meningkat iya, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian juga bisa menekan harga harga inflasi seperti itu, berarti ada ini nggak Bu? Ada tegak lurus nggak? Atau misalkan ada linear nggak Bu dengan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Kota Banjarbaru seperti apa? Iya, nah ini jumlah pengangguran memang kita masih cukup tinggi ya, nomor 4 Nomor 4 di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin Banjarmasin, kemudian setelah itu Tanah Bumbu, kemudian Kota Baru, dan nomor 4-nya adalah Banjarbaru sebagai yang tertinggi seperti itu. Nah, kenapa ini kan tingkat pertumbuhan tinggi tadi ya. Kemudian kenapa tingkat penganggurannya masih tinggi? Karena memang Banjarbaru ini adalah kota tujuan orang datang. Jadi kalau orang datang, pendatang itu biasanya di Banjarbaru. Jadi pengangguran ini bukan hanya disebabkan oleh orang Banjarbaru, tetapi lebih banyak pendatang yang di Banjarbaru sebagai dari daya tarik kota seperti itu. Jadi kota Banjarbaru menjadi kota istilahnya pilihan untuk menjadi kota hunian begitu? Iya. Oke, kita tahan dulu Ibu. Rame banget Kita ya. akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu Rahma, kalau tadi bahwa Banjarbaru itu ternyata menjadi salah satu kota hunian ya, Iya, menjadi betul tujuan sekali. untuk bahwa masyarakat luar ingin menetap di sana gitu seperti Iya. itu. Apakah karena ini juga banyak perumahan-perumahan di sana akhirnya mendorong ya perumahan development untuk membangun di sana gitu seperti itu. Hunian itu bisa dicek dah. Pejabat-pejabat kabupaten kota tuh biasanya punya rumah di Banjarbaru. Biasanya begitu, dia punya rumah di Banjarbaru. Pertama mungkin anaknya sekolah di sana di Banjarbaru, karena kampus-kampus banyak di Banjarbaru. Kemudian yang Banjarbaru sebagai kota pendidikan ya, iya, seperti itu ya, dikenalnya ya. Iya, Okay. kampus-kampus banyak di Banjarbaru, banyak sekali di Banjarbaru. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan. Mungkin ya kalau dia nggak punya rumah, kalau misalnya dia ke Jakarta seperti itu, dia istirahat dulu di Banjarbaru sebentar, baru berangkat ke bandara seperti itu. Entah yang dari mana-mana ya, biasanya seperti itu, dari Kota Baru atau dari mana-mana itu. Hanya untuk rehat ya Bu ya. Tapi kan 1 hari 2 hari dia bisa menghabiskan uang juga ya, spend money juga ya gitu, lumayan, lumayan juga okay. itu. Kemudian juga itu jadi rumah kedua dia. Biasanya rumah kedua dia karena mungkin kerja di daerah atas misalnya seperti itu, nanti dia ke Banjarbaru untuk liburan seperti itu. Rekreasi, iya. Nah, selain itu. punya rumah sendiri, biasanya mereka nginap di hotel, Pak. Nginap di hotel. Jadi pengunjung hotel Banjarbaru itu bukan, jangan kita berpikir orang-orang dari luar pulau Kalimantan aja. Dari orang-orang yang misalnya di daerah Barabai, di mana-mana biasanya dia rantau juga seperti itu ya. Itu mereka liburannya ke Banjarbaru, nginep di hotel. Sama keluarga, ada kolam renang seperti itu lah. Jadi ini yang menarik juga Pak, seperti itu. Berarti ya mungkin tidak sedikit kalau misalkan hotel-hotel di Banjarbaru itu yang full book gitu ya, seperti itu. Jadi ada mall kan. Nah, mereka juga bisa liburan di sana bersama keluarga seperti itu. Sehari 2 hari nginap seperti itu. Jadi ini lumayan, sektor untuk perhotelan lumayan berkembang Pak di
di Banjarbaru. Oke, perdagangan dan jasa ya, Ya. maksudnya seperti itu ya. Oke, dari hal yang tadi bahwa Kota Banjarbaru memiliki didukung dengan suasana atau alam yang sangat bagus gitu ya, seperti itu, dengan banyaknya restoran gitu. Mungkin orang bisa juga untuk istirahat Ya. gitu ya, seperti itu ya. Oke. Ada potensi lain nggak Bu yang sekiranya ya masyarakat itu bukan hanya makan dong di sana kan? Ya. Mungkin dia bisa beli oleh-oleh atau apa gitu ya, seperti itu. Ya, potensi lain adalah UMKM kami berkembang sangat pesat Pak. Apalagi saat ini kami Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kami, Ibu Pipi Jubaidi, itu luar biasa mendorong UMKM berkembang di Banjarbaru. Dan mendorongnya itu bukan hanya levelnya itu supaya meng-up menjadi level nasional, tetapi malah beliau berusaha meng-up supaya ke level internasional, sehingga benar-benar dikurasi oleh beliau, dikurasi oleh beliau, sehingga ini memang layak untuk dilakukan go ke nasional maupun internasional, seperti itu. Jadi beliau sangat concern untuk ini, mengadakan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan, sehingga memang produk-produk yang UMKM di Banjarbaru itu kualitasnya bisa diterima secara nasional maupun internasional. Berarti memiliki nilai jual. Iya, seperti itu. Ini luar biasa perkembangannya. Itu dari sisi kemasan atau dari sisi kualitas barangnya itu sendiri atau bagaimana? Semuanya Pak. Jadi semuanya, termasuk pemasarannya, sampai pemasarannya juga. Jadi bagaimana akses pemasaran itu bisa. Karena itu hal yang penting ya, pemasaran. Ketika dia bisa memproduksi, ketika dia bisa mengemas, tapi buntu di pemasarannya, nggak ada apa-apanya ya Bu ya, seperti itu. Sampai desainnya juga Pak luar biasa. Jadi beliau desainnya itu supaya desainnya ini jangan hanya levelnya lokal seperti itu, supaya bisa desainnya itu entah itu pewarnaan dan sebagainya bisa berarti memiliki daya saing ya Bu ya, seperti itu ya. Barang-barang ketika itu dihasilkan dari Banjarbaru itu memiliki daya saing untuk di pasar gitu, begitu. Dan ada semacam kebanggaan seperti itu Pak. Menciptakan itu bahwa ini brandnya bagus nih Banjarbaru. Seperti itu, alhamdulillah. Contohnya apa tuh Bu? Tas seperti sasirangan juga. Jadi sasirangan itu ada beberapa kali Ibu Vivi membawa ke Fashion Week di luar untuk di luar negeri maksudnya. Iya. Nah ini jadi misalnya Pak ya, saat kita ada acara-acara pameran di luar kota Banjarbaru, misalnya ada pameran Apeksi, Banjarbaru itu jadi pusat ini Pak. Orang datang karena juga menjadi daya tarik luar biasa. Kita selalu berarti selain dibawa promosi keluar, keluar. Entah itu nasional ataupun internasional, Iya. akhirnya banyak mendorong masyarakat untuk datang untuk melihat langsung, begitu. Kantor-kantornya udah disiapin nih seperti itu. Siap Pak, sudah ada. Jadi kita ada galeri dari Dekranasda, di mana di situ disiapkan, disupport tempatnya bagus, sehingga masyarakat UMKM bisa memajang barang-barangnya di sana dan seperti itu. Jadi dengan kurasi yang bagus Pak. Jadi dari desainnya, kemudian rasanya, semuanya sudah dikurasi dengan baik seperti itu. Sehingga hasilnya pun itu yang terbaik. Iya, jadi orang nggak merasa seperti ini, enggak. Memang yang bagus seperti itu. Kita nggak malu produk kita. Untuk bersaing, untuk dibawa ke luar gitu ya, seperti itu ya. Karena emang sudah dikurasi sebelumnya. Kemudian juga sudah UMKM-nya juga udah diberikan pelatihan, kemana arahnya, marketingnya juga kemana, seperti itu. Kita juga pemasarannya bukan hanya seperti ini langsung, tetapi secara online juga dilakukan Pak. Jadi sudah dibentuk penjualan secara online seperti itu, yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Karena itu teknologi ya, kita tidak bisa mengesampingkan juga ya Bu, karena itu yang penting ya, seperti itu ya. Tingkat pemahaman untuk masyarakat Banjarbaru terhadap teknologi itu seperti apa? Tetap kita dampingi Pak. Nah kita tetap dampingi. Mungkin sebentar belum paham, tapi setelah itu lancar Pak. Jadi nggak masalah. Iya, kita adakan pelatihan, edukasi dan seterusnya. Jadi mereka mendapatkan pembeli bukan hanya yang di Banjarbaru dan sekitarnya harus datang, tapi dari luar pulau sudah banyak pembelinya Pak. Malah ada satu UMKM kami yang
bawang itu sampai sudah ke luar negeri Pak. Jadi sudah rutin dia Bawang mengirim apa, Bu? bawang goreng Pak. Oh, bawang goreng. Iya. Oh, ya, ya gitu. Itu Nggak terduga kan seperti tidak terduga. itu. Oke, Iya. oke. Padahal itu bahan bakunya dari mana? Dari Banjarbaru juga. Dari Banjarbaru, Iya, dari Banjarbaru. Kemudian mereka kemas, kemudian produksi, iya. akhirnya dia bisa Keluar kemana-mana, sudah Ke keluar luar negeri. Iya Pak, jadi kita nggak terduga kan seperti itu. Memang negara-negara itu beda-beda Pak. Jadi misalnya ke Jepang itu arahnya produknya apa seperti itu. Kalau Timur Tengah mungkin seperti bawang goreng dan seterusnya. Oh, Kalau oke, ke arah oke. timur mungkin ada itu pakai. mungkin yang tadi yang pemanfaatan marketingnya, pelatihan Iya, marketingnya, iya. sehingga dia bisa melihat nih daerah mana yang Iya, dibutuhkan. negara mana yang butuhkan Oke, sesuai. negara mana yang dibutuhkan. Iya, Oke, oke, karena oke. beda-beda, nggak bisa kita ini maksain nih misalnya kita ke Singapura misalnya belum tentu misalnya laku seperti itu. Apa yang dibutuhkan di situ? Nah, itu yang kita produksi kemudian kita sesuai dengan spek mereka. Karena itulah yang menjadi jalan ya Bu. Iya, Itu tadi ketika dia bisa memproduksi, ketika dia bisa mengemas dan sebagainya, tetapi kalau misalkan marketingnya itu tidak jalan ya mati ya seperti Iya. itu ya. Nah, itu peran pemerintah di situ. Betul. Kalau kita bikin rumah kemasan juga, Pak. Jadi kita bantu ada rumah kemasan ya, Bu, ada. ya? Iya, jadi kita untuk desainnya dan sebagainya kita bantu mereka. Jadi sudah ada. Oh, berarti sudah lengkap dong kalau begitu. Iya. Oh ya, berarti tidak heran kalau misalkan yang kemarin itu tahun 2022 bahwa pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru itu tinggi ya Bu, Iya. 7,93. Iya, luar biasa. Luar biasa ya Bu. Iya, Oke Ibu, terima kasih pembicaraan di diskusi di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada informasi, ada bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.